Ridwan, ini adalah Ustaz Oden. Sanes Ustaz lah ya. Sanes Ustaznya. Jadi langsung Sunda gitu. Drastis. Ustaz lah. Baik, selanjutnya mengapa sih kan teman-teman ini masih muda ya, kalau dibanding saya sudah dimulai ya teh? Sudah dimulai. Siap. Enggak apa. Kenapa sih mau menjalankan sesuatu yang nggak populer lah di dunia kan? Yang populer mah kan biasanya ada flexingnya, flexing nate pakai ialah nate Rubicon kan ada namanya misalnya. Simpenan yang dan sebagainya. Kenapa sih mau memilih jalan ini? Dari Ustaz Diri dulu, dari Ko Denis, maka nanti pokoknya berdua harus jawab gitu ya. Interogasi. Kenapa saya pengen ada di sini? Saya udah pernah ada di jalan luar sebetulnya. Dulu udah pernah ada di jalan luar. Enak secara sementara, kesini-sini ternyata saya pikir ini jalannya bukan yang gini yang saya cari. Kesenangan-kesenangan yang saya cari selama ini, ya saya sadar ternyata yang saya cari itu hanya senang, bukan tenang. Senang tapi bukan tenang. Iya, hanya kesenangan itu bersifatnya temporer aja, nggak bisa permanen gitu. Dan saya pikir pada saat itu saya mencari ketenangan, uang cari ketenangan. Ternyata bukan. Konsep itu sama sekali salah. Yang saya cari pada saat itu adalah saya mencari kesenangan. Dan akhirnya ketenangan saya itu nggak dapat di situ. Dan ketika ini akhirnya kita memutuskan berhijrah, jadi itu ternyata ketenangan itu ada. Kalau mungkin sering ya sebenarnya dengar ya, tapi kan banyak orang kalau nggak nonton artis tuh nggak enak kalau nggak langsung, nggak dapat feelnya. Tadi Ustaz terus ngkongkol, sekarang artis nggak nahan. Hamba Allah biasa ya, Insya Allah. Tadi dari Ustaz Riri disimpulkan berarti secara umumnya orang semua pengen tenang, pengen bahagia ya, pasti itu mah ya, bukan sekedar senang, karena senang bisa bosen ya. Maka sama dulu mencoba mencari ketenangan sama kebahagiaan, tapi Allah izinkan ngelihat ada orang yang marah, berarti kan masalahnya orang nyari bahagianya dari mana tuh. Nah, kalau Allah izinkan ketemu sama orang-orang yang udah dapat itu semua, tapi malah lebih stres dari kita, itu banyak. Sehingga akhirnya setiap orang yang udah punya segala-galanya, baik dia udah punya harta, ketemu para artis tuh, udah punya popularitas, duit udah meteran, udah punya semuanya lah ya. Tapi ada momen selalu mereka berkata bahwa jenuh nih bro, hidup kayak gini capek juga gitu ya. Tapi nggak pernah ketemu orang yang udah berhasil ketemu dengan Tuhannya di hatinya. Mereka berkata, capek ya bro, hidup tenang sama soleh gini, asa pengen diazab lagi gitu. Nggak ada. Sehingga meskipun kata orang mereka setelah mengejar itu kehilangan hartanya lah, kehilangan jabatannya lah, kehilangan dunianya, tapi nggak ada yang pernah menyesali itu kalau benar-benar berhasil menemukan. Maka ketika diri ini terutama waktu di Thailand ya, udah pernah nyobain itu semua, tapi nggak dapat bahagia juga, maka itu jadi perkara. Terlebih lagi ketika kita bicara selain semua orang pengen bahagia sama pengen tenang, di luar itu semua bahkan orang juga pada pengen jadi hebat, baik di bidangnya masing-masing, hebat ataupun sukses ya. Masalahnya akhirnya kita akan buntu mendapati bahwa akhirnya bukan manusia yang hebat, adanya yang Allah yang tolong. Nah masalahnya ketika berusaha jadi hebat, sejarah akhirnya jadi suka baca sejarah. Sejarah selalu memberikan fakta bahwa setiap kali ada peradaban yang bangkit, bahkan tidak harus di dalam keislaman, itu adalah momennya ketika ilmu yang dicintai, digandrungi, punya waktu luang tuh untuk ilmu. Dan setiap kali kapan peradaban itu akhirnya ambruk, jatuh, itu setiap kali hiburan yang mulai digandrungi. Kita sedang tidak bahas hukum hiburannya tersendiri ya, apa hukumnya karaoke lah, nonton lah, dan lain-lain. Tidak sedang bahas itu. Tapi ketika memang kita pikir secara untuk akalnya saja, apalagi dari kacamata ketakwaan, kira-kira mana ya yang bikin kita lebih hebat dan dimuliakan Allah? Kira-kira baca komik atau baca Quran misalkan. Jadi sebetulnya selain udah pengen tenang, pengen hebat, pengen jadi manfaat, pengen bahagia,
Ya ternyata sebetulnya Allah sudah nentuin itu. Caranya ada di Al-Quran maupun dicontohkan oleh nabinya. Jadi kayak ibarat kalau ada aturan, kalau pengen lulus skripsi caranya begini, 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 begini. Tapi ada orang yang so tahu, saya nggak mau pakai cara itu, saya mah pengen pakai cara salto-salto, nyemplung ke kolam, ya. Udah bak-bak sana sini dia nongol dari kolam. Kok saya belum lulus skripsi juga ya? Emang bukan itu caranya. Terus kita manusia semuanya pengen tenang, pengen bahagia, tidak ngikutin cara yang ditunjukkan oleh sang pemberi kebahagiaan. Ya selamat menderita lah ya, gitu aja pokoknya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum lanjut saya ingin sebuah lagu, boleh ya Pak ya? Di zamannya lagu Dewa, Insya Allah. Ya sok mangga tuh. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur diri adamu ilahi, teman yang dicari telah ku temui di bumi ini. Alhamdulillah itu zaman saya waktu masih kecil. Kalau saya sih yes ya. Yes. Alhamdulillah. Cuma pitch controlnya aja. Ya, jadi intinya kita menemukan ketenangan, tapi insya Allah dari ketenangan itu dengan cara yang benar akan ada ketenaran. Terbukti akan kembali menyalip ketenaran ini dengan cara yang jauh lebih elegan. Keren, alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa gitu atau sejarah keluar apa sih yang membuat itu menjadi sebuah titik balik? Kan kalau dalam forex ada buy ada sell ya. Iya. Katanya begitu ya kayak. Nah, apa sih yang membuat itu sell semua itu segala gila? Karena ketika udah punya itu semua tadi nggak bahagia, ketemu yang lebih kaya juga tidak bahagia, maka balik lagi sebetulnya nyari lagi kepada siapa sih yang punya kebahagiaan itu. Waktu itu sih dapat kesimpulan 2 ya. Katanya satu adalah anak kecil. Anak kecil kan bahagianya tanpa batas ya. Pernah kebayang senyumnya anak kecil Bu? Senyum-senyum yang nggak pernah mikirin token yang bunyi-bunyi ya. Senyum-senyum yang nggak pernah mikirin cicilan. Sehingga kita mikir, kenapa saya kalah ya sama anak-anak? Kenapa kita kan dulu nggak langsung lahir segede gini? Pasti pernah kecil dulu. Berarti kita pernah jadi orang yang jadi manusia yang bahagianya tanpa alasan dan tanpa batas. Terus kenapa makin gede malah makin sulit dapetin kebahagiaan itu? Padahal jelas kita lebih kaya dari anak kecil, lebih cerdas dari anak kecil, naik mobil yang juga mungkin lebih bagus dari anak kecil. Kemarin kajian di SCBD Kuningan itu gedung semua sekelilingnya. Para bos-bosnya turun dengan mobil mahal, pakaian necis, tapi senyumnya pada pahit semua Pak. Ya. Kayak mikirin apa gitu, kayak seolah sulit untuk menderita. Akhirnya sampai di satu kesimpulan bahwa kenapa anak kecil bisa kayak gitu? Karena di hatinya masih belum ada apa-apa, masih belum ada ilah di hatinya. Walaupun dia juga belum kenal Allah, tapi masih fitrah. Manusia makin gede, mulai kenal sama yang namanya, gini ya rasanya punya banyak duit, enak. Gini ya rasanya dikenal orang, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Sehingga itu menjadi ilah di hatinya, bahkan menjadi standar kebahagiaannya. Sehingga tidak sadar dirinya diperbudak bahwa, oh saya bahagia tuh nanti kalau udah punya rumah segede dia. Oh saya bahagia tuh nanti kalau udah punya uang sebanyak dia. Dulu kita bisa bahagia tanpa alasan itu semua. Tapi kenapa akhirnya kita makin gede malah jadi terkurung? Sehingga akhirnya kenapa juga akhirnya mendalami Islam? Karena Islam kerennya itu nggak cuma membebaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu manusia diperjualbelikan, tapi juga manusia dibebaskan dari perbudakan keinginannya sendiri. Sehingga dia yang punya hak dan pernah jadi manusia yang bahagianya tanpa batas, menjadi manusia yang dikurung oleh kebahagiaannya sendiri. Dan capek ya hidup kayak gitu ya. Nggak ada enak-enaknya. Maka pelong banget sih ya ketika udah berusaha mengosongkan itu semua, aslama, yuslimu, berserah, melepas, di hati udah nggak ada itu semua, karena ada orang yang udah mendapat itu semua nggak senang-senang juga, nggak bahagia juga, tapi ketika mendekat sama yang punya segalanya, enggak tuh, dikasih aja.
Yuk lo ngajak mikir bareng ya. Dunia yang selama ini kita kejar-kejar, udah dapat belum? Semakin lihat orang-orang yang telah meninggalkan itu semua, tapi justru malah dibikin dunianya yang ngejar-ngejar mereka. Lebih enak gitu ya. Masya Allah. Kayaknya enakan gitu ya, gak capek ya. Allahu a'lam bishawab. Nih disempurnakan oleh Ustaz Riri. Enggak, ya ini saya setuju banget dengan apa yang dijelaskan oleh bahwa Islam konsep dasarnya adalah konsep dasar Islam adalah menyerahkan keinginan kita kepada keinginan Allah. Gitu. Kita boleh punya keinginan dia, tapi kita harus ingat Allah yang punya sesuatu. Kita boleh bicara karena Allah baik, ya. Makanya dalam Al-Quran dua ayat akhir itu jelas bahwa orang-orang beriman itu ketika mereka mendapatkan musibah atau apapun yang diterima, mereka berkata, Aminah, itu yang mereka akan. Jadi tidak pernah mengeluh. Makanya kita mesti sadar bahwa dunia ini kita semua dalam surat Al-Baqarah 156 Allah menjelaskan bahwa siapa orang yang sabar yang ketika mereka diberikan ujian mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebuah konsep dasar sebuah konsep dasar di mana bahwa kita harus sadar bahwa inna lillahi, kami semua milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kami, artinya kita semua harus sadar bahwa harta kita bukan punya kita, anak kita bukan punya kita, suami kita, istri kita, itu semua bukan punya kita, itu punyanya Allah. Harta kita bukan punya kita, dan ketika Allah mengambil itu kasihin, itu yasri, menyerahkan apa yang Allah mengambil karena punya. Artinya ini, saya punya mobil Ferrari misalnya, insya Allah amin. Saya pinjamkan ke kaki Iman. Ini saya pinjamkan Ferrari maka dianggap gitu, jadi pakai aja. Di rumah saya udah ada mobil lain. Nanti kalau saya itu saya ambil, ini saya pinjamkan. Berjalan kami Iman setahun pakai mobil Ferrari. Oh gaya, Iman nih keren pakai Ferrari. Oh iya dong. Jalan-jalan tahun 2 tahun. Di tahun ketiga saya mengambil mobil saya. Harusnya Iman kasih ya. Kenapa? Karena punya saya. Tapi ada loh yang marah ketika saya ambil. Ustaz pulang bapak, aku saya mau pakai dulu ini. Orang udah terlanjur tahu saya pakai Ferrari. Kalau saya diambil kan, oh mobil-mobil saya, ya enggak? Mobil-mobil saya gitu loh. Kenapa marah saya ambil? Sama harta-harta kita itu titipan Allah. Allah mau ambil kasihin, jangan marah. Ya Allah kenapa saya? Ya Allah. Kan gitu. Kita punya anak kita lucu-lucuin, kemudian pada rumah anak kita meninggal, kasihin karena itu punyanya Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Siapa yang menderita? Kita yang merasa itu semua milik kita. Kita yang memiliki itu yang akan menderita. Kenapa? Karena konsep dasarnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Kita bangun perusahaan sampai tinggi terus berhasil, kemudian ambruk, karyawan PHK, kita jatuh miskin, mau marah sama Allah. Allah mau ambil, artinya kasihin. Kita punya suami, punya istri, tiba-tiba pasangan kita mengkhianati kita dengan cara apapun itu. Ketika dia ingin melepaskan dari diri kita, lepasin, serahkan keinginan kita kepada keinginan Allah. Karena Allah yang maha kuasa, kita nggak kuasa. Mau jujur palitan, mau kekesodan, nggak akan berubah keadaan Allah. Nggak akan pernah berubah. Mau gimana? Marah-marah sama Allah. Bahkan sampai ada yang bilang Allah nggak adil. Tapi ada di tengah-tengah kita. Dia sholat rajin, kemudian musibah terjadi pada dirinya. Saya nggak mau sholat, percuma saya sholat. Nggak mau sedekah lagi. Wah itu kesalahan besar.
Anda seperti itu, Anda sedang menjalankan misi bunuh diri. Kenapa? Anda berusaha untuk menolak takdir Allah, sementara Allah lebih kuat. Yang bikin kita menderita adalah kita menjalankan hidup tanpa aturan-aturan dari Allah yang tadi pada itu bilang. Kita mau ujian, tugas kita adalah ngafal, baca, murojaah, ngafal, baca, murojaah seperti itu. Maka ketika ujian beres. Siapa yang gagal? Yang mau ujian tahu bulan depan kerjaannya karaoke, clubbing dan lain-lain. Wah, salah ujian. Dia nggak pakai caranya untuk menghadapi ujian. Sama. Ini hidup punyanya Allah. Jangan kita ketika kita nyeramain orang atau nasihatin orang, lah hidup gue terus kusil amat. Ini bukan hidup Anda bilangin. Ini hidupnya Allah. Maka pakailah atau lakukan hidup kita dengan cara yang Allah pengen. Seperti itu. Dan Allah punya aturan. Allah disebut dengan Al-Mudabbir. Allah Maha mengatur. Artinya Allah yang mengatur, kita yang diatur. Allah yang ngasih instruksi, kita yang menjalankan. Jangan Allah ngatur, kita ikut-ikutan ngatur. Ini yang salah. Kata Allah A caranya, kata kita B. Kata Kodenis tadi hancur kita. Emang kita pikir kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, nurunin para nabi kepada kita, ngutus? Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatur hidup kita sendiri. Makanya diturunkan, diutus para rasul, para nabi. Makanya diturunkan Al-Quran. Kenapa? Kita nggak bisa ngatur hidup kita sendiri. Makanya otomatis kalau orang udah jauh dari Al-Quran, hidupnya pasti hancur. Karena nggak ada jalan keselamatan kecuali dengan Al-Quran itu sendiri. Gitu. Dan di Al-Quran udah ada cara-caranya kita hidup gimana. Salah satunya ketika kita menghadapi ujian, gimana disuruhnya? Sabar. Kita mencoba untuk sabar. Allah nanya lagi di surat Al-Kahfi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhiti khubra. Gimana kalian mau sabar? Ilmu sabar aja kalian nggak tahu. Gitu sama Allah. Coba ibu tahu sabar kayak gimana? Nggak tahu, tapi kita mencoba sabar. Konyol. Konyol, Pak. Benar. Semua ada ilmunya dan Al-Quran sudah membeberkan. Artinya kalau kita pengen hidup kita bahagia, mulai dari sekarang jangan lawan aturan Allah. Nyesek, ya terima. Kenapa yang bikin nyesek? Kita masih punya kepengen. Konsepnya kita harus sadar bahwa Islam adalah menyerahkan keinginan kita kepada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih kuat. Sabar dibahas dalam kitab Al-Wabilus Shayyib karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ sabar, salah satu konsep sukunya ada 3. Salah satunya adalah menahan. Sabar itu kan ada al-habs, menahan. Sabar itu adalah menahan hati untuk tidak terima atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Tahan ini hati jangan sampai berontak. Tahan ini hati jangan sampai marah. Tahan hati ini jangan sampai nggak terima. Tahan. Tapi banyak orang bilang bahwa sakit Ustaz bisa ditahan itu. Oh beda. Yang harus antum tahan itu hawa nafsu antum. Siapa yang sakit? Mereka iya nahan, tapi salah nahan. Apa yang ditahan Bu? Pak? Yang ditahan adalah takdir Allah supaya jangan nyampe, dan dia masih terus ngebelain kepengennya dia. Sementara takdir Allah lebih kuat dan dia pengen itu tidak terjadi, tapi kenyataannya terjadi dan dia nggak mau terima, terus aja dia tolak. Itu yang bikin sakit. Itu yang bikin menderita. Terima keputusan Allah. Itulah yaslim. Itu kira-kira Allah Ta'ala. Semua terhipnotis. Insya Allah. Keren. Saya mau cerita. Kalau pada ini usia berapa Pak? 31. 31. Saat 40. 50, jadi 3 generasi. Saya 55, jadi saya adalah kelompok Lolita lolos 50 tahun. Menjelang Jeleta, jelang 60 tahun. Alhamdulillah, kepahitan itu apa yang mereka sudah bahas itu benar terjadi. Usia 30 tahun mencari, 40 tahun mencari, akhirnya di 55, nggak mau. Akhirnya begitu penemuan itu 50 tahun terlalu keras.
Saya bukan dari pesantren, makanya anak saya semua saya masukkan pesantren. Ada yang tahu nggak pesantren bahasa Inggrisnya apa? Nggak ada, harusnya tahu. Hah? Nggak ada. Yang bisa Ustadz Kodenis akan memberikan hadiah, pulang pergi ke Bali jalan kaki. Pesantren bahasa Inggrisnya adalah message train. Message train. Pesantren. Don't play ya, don't play. Don't play kalian. Play ya, little tumi, sawiri no up. Alhamdulillah, bukannya orang bahasa Inggris tapi bahasa Cina, insyaallah. Intinya pesantren itu adalah singkatan pengusaha santai tapi ngetren. Ngetren di mata Allah, ngetren di mata dunia. Masya Allah. Keren, karena Ko Denis juga pernah mengalami itu walaupun tidak lama. Kalau Ustadz Riri dari jenggotnya aja produk asli kalau dia ya. Baik nih, selanjutnya saya juga mau tanya, tentu dalam titik balik itu kan ada pemicu yang lebih kuat. Pemicunya apa nih kok? Puncaknya paling ya, saya di satu titik ketika tadi kita udah pada sepakat nih, nggak pengen selamanya hidup seperti itu, yang lebih kaya juga nggak pengen hidup seperti itu. Jelas-jelas lagi dugem, yang diobrolin malah capek bro hidup kayak gini, kayaknya lebih enak di rumah hangat dikelilingi anak cucu. Wah itu mah yang di desa-desa juga hidupnya udah kayak gitu bro. Tapi yang di desa pengennya hidup seperti beliau, yang beliaunya pengen hidupnya seperti yang sederhana. Ketika udah nyampe titik itu, terus ditambah ngelihat sekeliling, nggak ada yang happy ending nih orang yang berada di dunia kayak beginian. Ada yang udah dikhianatin anak buahnya, ada yang udah dipenjara, ada yang meninggal diracun orang, ada yang ditinggal anak istrinya, pokoknya nggak ada yang happy ending. Maka oke, fix ini nggak bakal selamanya nih. Mereka juga sama mikirnya kayak gitu, ya. Tapi tidak semuanya punya cukup nyali untuk mau ninggalin itu semua, ya. Maka ngerasa takut dengan kalau misalkan nanti ke Indonesia, ngulang lagi dari nol, ngerintis lagi dari nol, kehilangan itu semua, nah itu tidak punya cukup nyali. Maka puncaknya sih memang seperti yang banyak memang diceritakan ya, terkait tentang kisahnya janin. Ingat yang ceritanya janin? Yang janin itu ketika kita seorang manusia yang udah dewasa, dia takut sama urusan masalah rezeki, maka berarti kamu kalah sama janin. Kenapa? Karena janin kita tahu di dalam perut ibu dia belum bisa sholat, belum bisa kerja, belum bisa minta, belum bisa ngomong. Tapi ibunya makan apapun yang dia makan tetap diolah, diambil nutrisinya, ampasnya dibuang, tidak ketukar ya, nutrisinya yang disalurkan ke plasenta, ampasnya dibuang. Ya, dan itu menjadi rezeki bagi si bayi untuk bisa bertumbuh. Maka kan pertanyaannya sudah jelas, itu rezeki yang itu janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki yang mendatangi janin. Terus kita ngakunya udah gede, udah besar, udah bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, tapi masih ragu dengan urusan rezeki. Itu bagi saya kayak meruntuhkan. Karena selagi di sana itu ngerasa saya bisa dapat itu semua gara-gara kayaknya otak saya pinter mikirnya gitu Pak. Dalam artian ketemu sama yang seumuran, rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Umur 22 tahun yang lain bahkan ada yang masih berjuang untuk lulus. Jadi ngerasa kayaknya gue pinter nih, kayaknya gue lebih dari yang lain. Maka ada perasaan seolah kalau bahasa ininya mah akhirnya jadi menuhankan ikhtiar sendiri, menuhankan kemampuan diri. Maka ketika udah menuhankan kemampuan diri, tapi buntu ketika mikirin di Indonesia pengen mulai dari nol laginya dari mana? Maka tahu-tahu datang nasihat dari itu memang dari Agim ya, guru kami, masya Allah. Dan akhirnya masuk ke akal saya, ngerasa kayak selama ini ngakunya pinter, ngakunya cerdas, masa kayak gitu aja nggak kepikiran? Jadi kayak seolah-olah kayak orang yang udah belagu, agul, tahu-tahu diruntuhkan semua kedikdayaannya. Jadi ngerasa, jadi gue teh ngertinya apa tuh? Nggak ngerti apa-apa. Kayak gitu aja masa nggak ngerti? Selama ini nggak suka dipanggil hewan. Dasar Denis kucing kamu, gitu ya. Nggak suka saya dipanggil kayak hewan. Kenapa? Karena ngerasa manusia lebih cerdas daripada hewan. Tapi ternyata kayak gitu aja masa nggak kepikiran? Dan itu ternyata banyak di sekeliling. Ada yang sahurnya makan mie instan? Ada? Waktu kajian di PT Bogasari yang bikin tepung,
Saya tanya klien terbesarnya siapa? Pabrik-pabrik mie instan gitu. Ini mensuplai mie instan se-Indonesia, bahan baku gandumnya dari mana? Ladangnya di Indonesia belah mana? Ternyata enggak, dari dua sumbernya. Kalau enggak dari New Zealand, satu lagi dari Kanada. Jadi kalian tahu mie instan yang kalian makan setiap hari sampai usus keriting begitu, ya? Itu kalian makan bahan bakunya diimpor itu dari Kanada. Gayanya orang Sukamulya makannya dari Kanada, dari New Zealand, ya. Luar biasa, ya. Biasa ntar dikasih minum air sebotol nih. Jarak kita dengan botol itu udah mah gratis, cuman 1 jengkal. Tapi itu botol entah dari mana airnya, entah dari gunung belah mana, nyampe we ke situ. Apalagi yang makan ikan. Jarak kita ke piring cuman 1 langkah, jarak si ikan ke piring itu berapa juta meter, berapa juta kilometer, berapa ribu kilometer. Entah lagi ngojai di laut belah mana, Bu, ditewak. Ditewak mah buat orang ya. Ya gitulah bahasa Sunda saya ala kadarnya, ya. Akhirnya nyampe ke piring kita. Lebih banyak nikmat yang kita sebetulnya butuh tapi nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Tapi kadang nggak gitu manusia. Dikasih 100 nikmat, 1 nggak dikabul, kita bisa ngerasa kayak gimana lisannya manusia kalau lagi ngeluh, gua mah selalu sial. Alhamdulillah, ya. Enggak lah, banyakan untungnya. Ya, kita manusia perlu ngedip nggak, Bu? Ngicep perlu nggak? Ada di sini manusia yang untuk berdoa, yang untuk ngedip itu dia berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah perih, ya Allah hayang ngicep, ya Allah. Nggak ada, ya. Nggak ada. Padahal kalau Allah tidak izinkan ini mata tertutup dan terbuka kembali, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Allah tidak izinkan nggak akan bisa. Kita nggak pernah minta, padahal kita butuh tetap, ya. Tetap aja diaturin. Masya Allah. Sampai dulu ulama terdahulu, sebagian dari mereka ketika ditanya, siapa sih Allah itu bagi kalian? Mereka menjawab, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat mengkhianatinya. Sayang Allah sama kita, ya. Jadi itu momen yang paling akhirnya puncaknya lah. Untuk akhirnya mulai pulang ke Indonesia, baru mulai belajar agama lagi dari Maret 2017. Ya sampai sekarang masih belajar. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah sampai wafat. Amin ya rabbal alamin.